Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang puasa. Secara etimologi, puasa berarti al-imsak, menahan dan mengendalikan. Secara terminologi, menahan dengan niat untuk ibadah dari makan dan minum, dan dari seluruh yang membatalkan sejak terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini berdasarkan Ibnu Ashur menyebutkan 3 tujuan dari surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa pertama, puasa juga diwajibkan bagi umat-umat terdahulu agar umat Islam memperhatikan ibadah puasa, sebab ibadah puasa telah disyariatkan Allah sebelum umat Islam. Yang kedua, Allah mensyariatkan pula bagi umat Islam. Hal ini menunjukkan kebaikan yang dikandungnya dan besarnya pahala yang telah diberikan. Ketiga, agar umat Islam tidak merasa berat dalam menjalankannya, sebab mereka telah mendapat teladan dari umat-umat sebelumnya, agar menguatkan tekad dalam menjalankan kewajiban puasa dan tidak lalai dalam melaksanakannya. Puasa wajib terdiri dari 3. Puasa Ramadan merupakan puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan yang jumlah harinya antara 29 dan 30 hari dalam puasa. Puasa kafaroh atau puasa kafaroh adalah denda yang dikenakan kepada orang-orang yang membatalkan puasa karena melakukan hubungan suami istri di siang hari pada saat puasa Ramadan. Maka seseorang yang melanggar hal itu harus berpuasa selama 60 hari berturut-turut tanpa terpisah sama sekali. Puasa kafaroh ini merupakan hal yang wajib karena merupakan denda yang harus dibayar. Sama halnya dengan puasa nazar. Bernazar artinya berjanji akan berpuasa, makanya dikatakan wajib. Intinya puasa nazar adalah hutang yang harus dibayar. Puasa sunnah terdiri dari pertama, puasa Syawal. Puasa Syawal dikerjakan selama 6 hari pada bulan Syawal setelah Idul Fitri. Keutamaan puasa Syawal seperti berpuasa setahun lamanya. Kedua, puasa pada hari Senin dan pada hari Kamis. Keutamaannya akan menghapuskan kesalahan dan meningkatkan derajat bagi orang-orang yang mengerjakannya. Ketiga, puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Arafah, yakni tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa hari Arafah dapat menghapuskan dosa 2 tahun yang lalu dan yang akan datang. Keempat, puasa Asyura. Puasa Asyura dilakukan pada tanggal 1 Muharram atau tahun baru Islam. Manfaat dari puasa Asyura akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Kelima, puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban merupakan puasa sunnah yang dilakukan setiap bulan Sya'ban. Insya Allah ganjarannya adalah pahala, kemuliaan, dan kebajikan yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, puasa 3 hari di pertengahan bulan disebut dengan Ayyamul Bidh. Dilaksanakan setiap tanggal 13, 14, 15 pada bulan Hijriah. Puasa ini memiliki keutamaan pahala
yang sama seperti orang berpuasa 1 tahun penuh jika dilaksanakan setiap bulan. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah puasa Daud. Puasa Daud sesuai dengan namanya merupakan puasa yang dijalankan oleh Nabi Daud. Puasa ini dilakukan dengan ketentuan selang-seling, yakni sehari puasa dan sehari berikutnya tidak puasa. Hukumnya sunnah, yang berarti dianjurkan dan mendapat pahala bila dikerjakan. Puasa makruh terdiri dari puasa orang yang wukuf di Arafah pada bulan haji, kemudian puasa hari Jumat, kemudian puasa di akhir Sya'ban, puasa sepanjang tahun, dan istri puasa tanpa izin suami. Itu adalah puasa-puasa yang dimakruhkan. Selanjutnya, puasa haram terdiri dari puasa di 2 hari raya. Yang pertama, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu sangat diharamkan untuk berpuasa. Puasa haram juga dilakukan pada hari tasyrik, adalah tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 pada bulan Zulhijjah. Pada 3 hari itu umat Islam masih dalam suasana perayaan hari raya Idul Adha, sehingga masih diharamkan untuk berpuasa. Kemudian puasa diharamkan pada saat haid dan nifas bagi perempuan. Selanjutnya diharamkan puasa bagi orang yang sakit karena takut celaka. Hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama makan dan minum, termaksud mengunyah gula-gula, kemudian merokok, atau sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut. Yang kedua, hubungan badan atau bersenggama pada waktu berpuasa. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, keluar air mani secara sengaja bagi laki-laki ya. Selanjutnya, haid dan nifas bagi perempuan. Keutamaan bulan Ramadan: pertama, diampuni dosa-dosa selain dosa besar, yaitu syirik. Yang kedua, dibelenggunya setan dan jin, ditutupnya pintu-pintu neraka dan dibukanya pintu-pintu surga. Yang ketiga, puasa sebagai perisai dari api neraka. Keempat, pintu surga khusus bagi orang yang berpuasa. Dan kelima, diturunkannya Al-Quran. Itulah keutamaan bulan Ramadan. Saya kira cukup untuk pembahasan kita. Silakan beri pertanyaan di kolom komentar di video ini. Dan saya akhiri, billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.